Ini disclaimer bukan membahas tentang apartheid atau delik dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban formil dan materialnya. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan kawan-kawan semua diberikan umur panjang, sehat selalu, dan kita berjumpa nanti di lain kesempatan. Selamat malam. Baik, halo. Selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan kesehatan malam ini. Yang punya banyak urusan semoga dipercepat urusannya selesai. Atau yang sedang semangatnya melakukan sesuatu, lakukan itu. Semoga memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan. Malam ini saya ingin coba membahas tema ini berbeda ya. Karena sebenarnya apa yang saya bahas kemarin-kemarin itu ini relevan. Itu terkait pertanggungjawaban. Jadi saya pernah membahas kompetensi, membahas struktur nilai. Yang kemarin juga membahas tentang bagaimana asas-asas di dalam hukum. Nah, ini tentang pertanggungjawaban. Saya kasih nama, judul dari pembahasan saya malam ini adalah pertanggungjawaban formil dan material. Ini dalam konteks hukum administrasi negara ya. Hukum tata negara juga bisa, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Bukan pertanggungjawaban formil materi dalam konteks hukum pidana. Delik itu bukan. Atau dalam bahasa Belandanya strafbaarheid. Itu bukan ke arah sana, tapi lebih ke arah bagaimana pertanggungjawaban dalam konteks penyelenggaraan negara karena menggunakan uang negara. Jadi pertanggungjawaban dalam konteks tersebut itu ada dua. Itu ada pertanggungjawaban secara formil dan pertanggungjawaban secara material. Terkait pertanggungjawaban formil itu pertanggungjawaban karena jabatan, pertanggungjawaban karena struktur yang diemban, pertanggungjawaban yang berhubungan dengan standar operasional prosedur yang harus ditempuh dalam konteks dia melakukan tugas. Atau bisa juga pertanggungjawaban dalam dia melakukan kewenangan. Misalkan kita bicara tentang penyelenggara negara dalam konteks pemerintah, pertanggungjawaban secara formil adalah pertanggungjawaban dia melakukan tugas pada jabatan-jabatan yang diemban pada saat tertentu tentunya. Nah, yang kedua adalah pertanggungjawaban secara material. Pertanggungjawaban secara materi dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban dalam konteks penggunaan keuangan negaranya. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab formil adalah tanggung jawab dia melakukan pertanggungjawaban secara struktur yang dia emban atau jabatan yang dia emban. Nah, ini berbeda untuk pertanggungjawaban secara material. Pertanggungjawaban material adalah pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang atau dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99 dan perubahannya ya. Itu yang berhubungan bagaimana uang negara ini dikeluarkan. Nah, itu pertanggungjawaban secara material. Nah, kalau kita bicara bagaimana uang ini dikeluarkan, nah, kawan-kawan harus tahu bahwasanya uang negara itu keluar karena dua hal. Yang pertama, itu ada perjanjian atau kontrak atau perjanjian, surat perjanjian. Yang kedua, karena komitmen. Nah, pertanggungjawaban formil ini tidak bisa diemban oleh semua penyelenggara negara. Jadi, dia hanya bisa diemban oleh orang-orang dengan jabatan tertentu yang bisa mengeluarkan uang negara itu dalam konteks prestasi ya. Ada prestasi gitu. Tapi dengan dua hal tersebut, dia harus memiliki komitmen
Yang kedua, dia harus bersifat perjanjian atau kontrak. Nah, komitmen ini banyak. Ya, surat perintah kerja. Surat perintah. Bisa kwitansi, bisa apa namanya? Surat pencairan dana atau surat pembayaran dana. Atau pokoknya yang berhubungan dengan surat menyurat di luar perjanjian dan kontrak. Nah, itu komitmen. Nah, kalau perjanjian dan kontrak itu hadir karena dia mewakili atau ex officio institusinya. Jadi ada orang yang bisa dia memiliki komitmen, tapi dia tidak bisa mewakili institusinya dalam urusan melakukan perjanjian. Nah, nanti kita ke depan membahas terkait APBD dan APBN, bagaimana pengelolaannya. Kita pelan-pelan saja, agar logika-logika yang saya berikan dalam materi-materi sebelumnya, itu nyambung menjadi satu kesatuan pemahaman penyelenggaraan negara. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan, pembahasan tentang pertanggungjawaban formil dan materi dalam lingkup pemerintahan. Jadi ini disclaimer, bukan membahas tentang apartheid atau delik dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban formil dan materialnya. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan kawan-kawan semua diberikan umur panjang, sehat selalu, dan kita berjumpa nanti di lain kesempatan. Selamat malam.